Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan bahas multi level marketing atau MLM. Sering juga dipromosikan bisnis dari mulut lewat mulut. Kita akan bahas pengertian, jenis, keunggulan, serta kekurangannya. MLM atau multi level marketing adalah salah satu bentuk pemasaran atau marketing yang pada saat ini sudah banyak diikuti oleh banyak orang. Di dalam negeri, perusahaan yang menerapkan bisnis MLM beragam, banyak sekali, mulai dari bisnis nutrisi hingga kosmetik. Istilah lain yang sering digunakan untuk bisnis MLM ini adalah pemasaran piramida atau pemasaran jaringan. Nah, sekarang apa itu multi level marketing? Jika diambil dari asal katanya, multi memiliki arti banyak. Level berarti tingkatan, dan marketing adalah pemasaran. Sehingga multi level marketing dapat diartikan sistem pemasaran yang berjenjang dan banyak. MLM adalah suatu sistem pemasaran yang digunakan dengan cara memberikan bonus kepada konsumen atau pelanggan untuk bisa terlibat langsung sebagai penjual dan bisa meraih keuntungan pada garis kemitraannya. Member yang bergabung dalam MLM disebut juga mitra niaga, distributor atau member. Kemudian mitra niaga tersebut akan mengajak pihak lain untuk turut menjadi member, sehingga jaringan pelanggan atau pasarnya bisa semakin luas dan besar. Keberhasilan mitra niaga dalam mengajak dan menambah anggota akan mampu meningkatkan omset perusahaan, sehingga pada akhirnya memberikan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, perusahaan akan memberikan keuntungan pada mitra niaganya dalam bentuk insentif berupa bonus. Menurut para ahli, Muslih 2015 berpendapat bahwa MLM adalah sistem pemasaran modern dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang telah dibangun secara permanen dan akan memberikan posisi pelanggan perusahaan sebagai tenaga pemasaran. Ini artinya MLM adalah sistem pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibentuk secara menjanjikan pada pelanggan, yang berfungsi juga sekaligus sebagai tenaga pemasar. Sedangkan menurut Harepa 2000, MLM merupakan sistem penjualan atau pemasaran langsung atas suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa pada konsumennya. Sehingga biaya distribusi yang dikeluarkan dari barang yang dijual atau dipasarkan tersebut akan sangat minim.
bahkan sampai titik nol. Ini artinya bisnis MLM ini tidak membutuhkan biaya distribusi apapun. Juga MLM tidak membutuhkan biaya promosi, ya, karena biaya promosi dan distribusi sudah ditangani langsung oleh member atau mitra niaganya dengan sistem berjenjang. Nah, sekarang apa bedanya multi-level marketing dengan bisnis biasa? Nah, Croton 1994 menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi perbedaan antara bisnis MLM dengan bisnis konvensional. Di antaranya, satu, armada penjualan. Pada sistem MLM, tenaga pemasar yang juga berfungsi sebagai distributor akan menjadi bos dan memperkerjakan dirinya sendiri. Sedangkan pada bisnis konvensional, barang harus melewati pihak produsen, kemudian ke distributor, kemudian ke pedagang eceran, selanjutnya ke konsumen. Jadi jalur distribusinya berjenjang. Pada MLM, tenaga pemasaran itu adalah mitra niaganya atau membernya sebagai distributor dan sebagai konsumen. Yang kedua, pembagian keuntungan. Pada sistem MLM, distributor akan mendapatkan imbalan dari perbandingan langsung atas usaha yang mereka lakukan. Sedangkan pada bisnis konvensional, mereka mendapat keuntungan, yang mendapat keuntungan yaitu para pemilik, direktur, dan distributor. Sedangkan pihak pengecer akan turut mendapat keuntungan, namun dengan margin yang kecil, ya, keuntungan yang kecil. Kemudian yang ketiga, menjual produk. Seluruh penjualan MLM akan dilakukan secara langsung. Sedangkan pada bisnis konvensional, pihak konsumen akan mendapatkan produk yang diinginkannya dengan berbelanja di toko-toko tertentu. Nah, sekarang jenis-jenis multi-level marketing. Setiawan 2017 menjelaskan bahwa ada beberapa jenis multi-level marketing. Di antaranya, satu, sistem binary plan. Dimana sistem binary plan ini adalah sistem MLM yang lebih mengutamakan pengembangan jaringan pada dua leg saja atau pada dua kaki saja. Nah, bonus yang akan didapatkan semakin besar jika jaringan tersebut bisa semakin seimbang. Sebaliknya, jika tidak ada keseimbangan, maka bonus-bonus tersebut akan mengalir deras ke perusahaan. Ya. Nah, MLM dengan sistem binary plan ini biasanya diterapkan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Mereka menerapkan sistem MLM ini karena lebih cepat berkembang dan mitra juga akan mendapatkan bonus yang lebih besar. Biasanya para mitra dari perusahaan yang menerapkan sistem MLM binary plan ini yang menerapkan aturan yang di dalamnya akan memberikan uang sebagai bonus hasil dari perekrutan mitra yang sudah mereka ajak. Pada sistem ini terlihat ya seperti memperjualbelikan orang secara halus. Pada umumnya jenis ini hanya memberikan bonus yang besar pada awal tahap karir sebagai bentuk pemikat dan pembuktian bahwa menjalankan bisnis MLM jenis binary sangat mudah.
Namun pada kenyataannya sistem ini malah lebih menguntungkan mereka yang sudah bergabung di tahap awal. Kemudian juga ada yang disebut dengan sistem matrik. MLM sistematik ini mengembangkan jaringan dengan menggunakan konsep 3 front line saja, ya, ada 3 kaki, begitu pula hingga ke bawah. Jenis MLM ini timbul untuk mensiasati sistem MLM binari yang lebih dianggap sebagai money gig. Kemudian juga ada sistem breakaway. Sistem breakaway ini mengembangkan jaringan dengan mengutamakan kelebaran. Bonus yang diterima oleh mitra akan lebih besar jika front lainnya semakin kecil. Namun kelemahan dari sistem ini adalah seorang agen harus mengatur semuanya seorang. Sistem ini juga memungkinkan downline untuk melebihi upline-nya. Pada awalnya bonus yang akan didapat oleh mitra akan kecil. Namun bonus ini akan terus meningkat jika berada di peringkat atas. Biasanya perusahaan yang menerapkan sistem MLM ini akan melakukan iming-iming bonus perekrutan karena bonus member awal karir sangat kecil. Nah, sekarang keunggulan dan kelemahan multi level marketing, ya. Yusuf 2000 menjelaskan terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan MLM. Adapun kelebihan, ya, atau keunggulan dari multi level marketing, diantaranya MLM bisa mendatangkan passive income yang ternyata cukup menjanjikan sebagai tambahan gaji tetap setiap bulan. Kemudian juga MLM melatih setiap membernya untuk mengasah keahlian komunikasi, ya, terutama dengan downline-nya, sehingga membentuk jiwa personal selling yang kuat. Kemudian juga keunggulan multi level marketing adalah memperluas relasi bisnis. Adapun kelemahan dari multi level marketing adalah setiap member MLM bukanlah seorang pengusaha, namun hanya seorang pengikut yang pada suatu saat sistem hierarki akan terjebak pada sistem hierarki yang rumit, mana mereka hanya memiliki kendali yang cenderung sedikit. Jadi mereka akan dikendalikan oleh sistem yang sedang berlaku saat itu. Juga tidak bisa bebas. MLM memiliki efek negatif, ya, pada sektor real. Karena jika sudah banyak orang tergiur dengan MLM, maka seluruh kegiatan sektor real akan terganggu. Karena perputaran uang yang ada pada MLM hanya berada pada ruang lingkup perusahaan tersebut. Dan sudah pasti akan mengurangi produktivitas masyarakat dalam bekerja keras. MLM juga akan membuat banyak orang tidak ingin berusaha dalam memutar modalnya dalam kegiatan bisnis di sektor real, ya. Padahal modal yang dibutuhkan dalam sektor real cukup besar. Kemudian juga uang per member yang berputar pada bisnis MLM tidak akan dijamin oleh pemerintah dalam hal keamanannya, sehingga uang milik member ada kemungkinan tidak dapat dikembalikan. Nah, kesimpulannya, multi level marketing adalah sistem pemasaran yang berjenjang dan banyak. Agar lebih mudah dalam mendapatkan bonus pada bisnis seperti level marketing, biasanya para mitra dari perusahaan yang menerapkan sistem MLM menerapkan aturan yang di dalamnya akan memberikan uang sebagai bonus hasil dari perekrutan
mitra yang diajak. Pada bisnis MLM, tugas selaku member atau mitra bisnis hanya menjual produk perusahaan MLM tersebut dan mulai mencari mitra bisnis baru sebanyak-banyaknya untuk bergabung sebagai member sehingga nantinya mampu membentuk jaringan yang luas. Namun apapun strategi marketing yang dijalankan, semuanya membutuhkan sistem pembukuan keuangan yang rapi, baik, sehingga dari sisi pengeluaran dan pemasukan menjadi seimbang, sehingga bisnis menjadi menguntungkan, mendapatkan margin atau keuntungan yang optimal, yang maksimal. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang bisnis multi level marketing. Mudah-mudahan ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Wassalamualaikum